Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlian Wiriskita, NIM 21681008, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Melani Harfikasari MPD. Baiklah, pada video ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia, yaitu tugas menjelaskan mengenai teks genre makro dan teks genre mikro. Yang pertama adalah teks genre makro. Di sini saya membuat sebuah teks yang berjenis genre makro, yaitu artikel Liburan ke Danau Dendam Tak Sudah. Paragraf pertama merupakan teks yang berjenis narasi. Paragraf kedua adalah teks deskripsi. Paragraf ketiga adalah teks yang berjenis eksposisi. Paragraf keempat adalah teks yang berjenis argumentasi. Paragraf kelima adalah teks yang berjenis persuasif. Selanjutnya adalah teks genre mikro. Di sini saya membuat sebuah teks, yaitu teks narasi yang berjudul artikel Liburan ke Danau Dendam Tak Sudah. Seperti teks yang sebelumnya, yaitu hanya satu paragraf saja tapi berjenis teks narasi. Baiklah, selanjutnya adalah perbedaan teks makro dan mikro. Dari kedua jenis teks genre makro dan teks genre mikro tersebut adalah teks genre makro mencakup sebuah jenis teks secara keseluruhan atau berbagai jenis teks. Dalam jenis teks genre makro tersebut terdapat berbagai jenis teks, yaitu teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, teks argumentasi, dan teks persuasif. Sedangkan teks genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri atau hanya mencakup satu jenis teks saja, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam teks genre makro. Di teks genre mikro tersebut hanya ada satu jenis teks, yaitu teks narasi. Jadi, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah pemakaian puebi. Penggunaan puebi pada teks makro tersebut adalah seperti penggunaan tanda titik, pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat, pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama, penggunaan tanda koma, dan bentuk ulang seperti yang telah saya cantumkan di PPT. Bisa kita lihat contohnya di PPT tersebut. Selanjutnya adalah penggunaan puebi pada teks mikro. Tersebut adalah sama halnya seperti dengan teks genre pada makro, yaitu pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama awal kalimat, pemakaian huruf kapital sebagai huruf pertama nama, tempat, bentuk ulang, dan penggunaan tanda koma. Baiklah, selanjutnya adalah pengembangan paragraf. Yang pertama, teks genre makro. Paragraf pertama adalah paragraf deduktif atau umum khusus. Paragraf kedua adalah paragraf campuran. Paragraf ketiga adalah paragraf deduktif atau umum khusus. Paragraf keempat adalah paragraf campuran. Paragraf kelima adalah paragraf campuran. Dan yang terakhir adalah teks genre mikro adalah paragraf deduktif atau umum khusus. Selanjutnya adalah yang terakhir, penggunaan kalimat efektif. Dapat disimpulkan dari kedua teks tersebut memiliki ciri-ciri kalimat efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimat memiliki subjek dan predikat yang jelas atau SPOK, yaitu kami memutar musik lagu-lagu barat pada paragraf pertama. Yang kedua, ketetapan. Setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, dan pesan penulis seperti pada paragraf kelima atau terakhir. Yang ketiga adalah kebenaran. Struktur kalimat efektif mengandung kebenaran struktur bahasa Indonesia, artinya unsur-unsur yang digunakan dalam kalimat tidak memakai unsur-unsur asing atau daerah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.